Halo sahabat manajemen, kembali lagi di Mankes Manajemen Podcast Manajemen Himpunan Mahasiswa Manajemen STY Ekuitas. Apa sih Kang Mankes itu? Jadi Mankes ini menjelaskan ya sebelum kita mulai gitu Mankes ini. Jadi Mankes ini merupakan salah satu program kerja unggulan yang ada di Departemen 2 atau Media and Public Relations Himpunan Mahasiswa Manajemen STY Ekuitas. Yang dimana ini merupakan episode pertama atau episode perdana gitu ya dari Mankes ini, karena sebelumnya itu belum ada teh. Jadi kita Mankes ini bakal diupload di YouTube-nya Himpunan Mahasiswa Manajemen kayak gitu. Jadi ini newborn gitu kali ya Kang? Iya, jadi ini salah satu produk kita yang terbaru gitu di Masih angkatan fresh. 2023. Setuju teh, fresh banget. Oke, sebelum kita mulai nih langsung aja bahas bincang-bincang, kita perkenalan diri terlebih dahulu teh, gimana? Setuju banget nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diva Nisa. Halo semuanya, Akang Teteh sini. Perkenalkan nama saya Yuda, tapi saya pengen disebut Kang Aduy biar makin akrab gitu ya sama teman-teman sekalian. Kayak gitu. Boleh Kang Aduy. Oke teh, di sini kita kedatangan episode perdana ini nih. Kita kedatangan siapa sih kau? Kita spill gitu teh. Di sini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang pastinya spesial. Setuju teh, karena warga manajemen pasti tahu gitu ya wajah yang sangat Familiar. tidak asing gitu ya, Asing. sangat terlihat di mana-mana gitu, apalagi di tahun kemarin melakukan kampanye gitu ya di STY Ekuitas kita Jadi gitu. di kampus juga pasti udah pada kenal. Setuju teh, kita langsung sambut saja teh pada Kang Kang Rian Rian Rambu Rambu Anarki, Anarki. silahkan. Dadah dulu, perkenalkan dirinya, siapa, prodi mana, Semester berapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rian dari semester 7. Prodinya pasti prodi manajemen karena kita di mahasiswa manajemen. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih, pengen tahu kesibukan Kang Rian gitu selain jadi CEO gitu ya, karena kan sekarang udah semester 7, apa sih kesibukan Kang Rian? Kalau di semester ini sih kesibukannya paling sambil seminar, sambil skripsian, sambil sibuk organisasi sih. Mungkin itu aja. Paling ada freelance dikit-dikit kalau untuk di semester ini sih. Oke, ternyata nggak cuman fokus sebagai CEO aja gitu ya, tapi masih bisa membagi waktu akademik dan juga tadi ikut freelance gitu ya, cuan-cuan gitu ya teh ya. Siapa tahu buat traktir teman-teman, pacar kan, siapa tahu kan, betul? Iya siap, aku kan peka orangnya. Oh. Jadi nanti habis ini kita makan-makan. Oke, tadi Pak, kita semangat. Yeay, takdir. Oke nih, kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan inti gitu ya tadi Pak ya. Gimana sih, kan Kang Rian ini selaku CEO gitu Himpunan Pemimpin Mahasiswa ya, Manajemen. Gimana sih pandangan Kang Rian sendiri mengenai organisasi yang ada di kampus, terlebih STY Ekuitas? Menurutku organisasi itu apa ya? Jujur saya juga nggak tahu gitu ya. Ada pertanyaan malah balik nanya. Jujur sebenarnya kalau secara umum mungkin ya organisasinya emang kumpulan orang yang punya tujuan bersama gitu kan. Cuman kalau dalam sudut pandang aku pribadi, organisasi ini adalah salah satu fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk mencapai tujuan yang kita punya. Jadi maksudnya gini, kalau secara teori kan kita belajar nih di manajemen. Ya. Kita tuh punya tujuannya tuh bersama di dalam organisasi. Tapi kalau dalam sudut pandang pribadi aku, selain tujuan bersama, kita pun harus punya tujuan pribadi yang ingin kita capai di organisasi itu. Dan organisasi kampus tuh ya salah satu jalan untuk mencapai hal-hal yang aku inginkan di kampus kayak gitu. Jadi kayak wadah gitu kali ya Kang? Iya, jadi biar kita bisa menyalurkan selain tujuan bersama di organisasi, tapi tujuan pribadi kita juga bisa tercapai. Yap, benar. Tanpa mengesampingkan tujuan bersama yang tadi ya Kang? Iya, tentu. Oke. Nggak teh, dilanjut pertanyaannya. Boleh nih Kang, kenapa sih bisa tertarik berorganisasi dan benefitnya tuh apa sih? Tertarik berorganisasi. Sebenarnya tertarik berorganisasi bukan dari waktu aku jadi mahasiswa aja, karena emang dari SMP, SMA udah berorganisasi juga. Terus waktu di kampus ini sebenarnya pengen rehat organisasi. Cuman memang mungkin ada kayak masa sih gabut aja gitu di kampus, kayak kuliah pulang nugas segala macam, nggak ikut organisasi, nggak rapat.
Terus waktu itu teman-teman satu kelas tuh hampir semua daftar untuk interview di HMM. Jadinya aku tertarik buat ikutan. Sebenarnya tertarik ikut organisasi dari situ. FOMO ya, FOMO gitu lihat FOMO, orang nggak udah daftar, nggak bisa ketinggalan. Betul. Emang waktu itu kayak gitu, kayak ya tragedinya kayak gitulah kenapa bisa masuk organisasi. Jadi masa kurang gitu ya, Iya. ikutan organisasi. Terus kan kayak coba-coba ternyata keterusan sampai sekarang. Oh gitu ya pada akhirnya. It's okay, Awalnya gak coba-coba. apa-apa. It's okay. Baik Kang, dilanjut. Oh, benefitnya ya tadi ya. Mungkin kalau benefit sendiri ini pertanyaan yang paling susah untuk dijawab karena kan Oke. selain dari kita ya sebagai pengurus itu pasti setiap orang yang mau masuk organisasi itu pasti nanya benefit organisasi itu apa sih sebenarnya. Apalagi mahasiswa baru dan lain-lain itu pasti nanya itu. Yang bisa aku jamin sebenarnya cuma 2 hal yang bisa kita dapat. Maksudnya bukan cuma 2 hal, yang bisa aku jamin yang kalian bakal dapetin itu ada 2 hal. Yang pertama kebebasan, yang kedua itu dukungan. Oke. Kebebasan ini tuh maksudnya organisasi itu mewadahi teman-teman semua, di mana organisasi ini memberi kebebasan teman-teman untuk melakukan sesuatu yang ingin teman-teman lakukan. Oke. Apalagi kan maksudnya di setiap periode itu pasti berbeda ya, tergantung pemimpinnya bagaimana, staffnya bagaimana, mungkin top-topnya bagaimana. Itu nanti arah organisasi mau dibawa kemana, ya gimana periode kalian. Kebebasan tuh di situ. Oke. Terus nanti juga mengenai konsep, teknisan, segala macam dalam, atau misalnya program kerja apa sih yang mau dibawa di tahun ini, itu dibebaskan ke kalian. Jadi itu kebebasan yang bisa menurut aku pasti teman-teman dapat di organisasi. Terus yang kedua kalau dukungan ini sebenarnya dukungan dari mahasiswa, dukungan dari lembaga dan lain-lain. Jadi ibaratnya teman-teman punya ide, punya gagasan, dan organisasi itu memberi tempat itu dan memberi dukungan di dalamnya. Dan untuk benefit-benefit yang lain sebenarnya nggak bisa jamin semua orang bisa dapat karena memang balik lagi tergantung orangnya. Contohnya mungkin sekarang kita podcast. Setuju. Dari Kang Aduy mungkin ya. Di sini kan maksudnya sebelumnya pernah podcast nggak Kang Aduy? Belum pernah kebetulan. Nah, maksudnya kan sekarang podcast itu salah satu benefit yang bisa didapat. Setuju. Nah, tapi kan nggak semua maksudnya nggak semua pengurus bisa masuk podcast ini kan. Maksudnya sebagai Kang Aduy di sini. Itu kan tergantung orangnya nantinya. Kayak contoh Kang Aduy pilih departemen Media and Public Relations. Nah, itu otomatis nanti Kang Aduy akan mendapatkan benefit-benefit tentang hal tersebut gitu. Sama halnya dengan departemen yang lain. Jadi mungkin benefit yang lainnya nggak bisa aku jamin apa aja, tapi tergantung dari keinginan teman-teman yang masuk organisasi sendiri kayak gitu. Oke, jadi tergantung gimana kita melakukan kegiatannya juga, tergantung lingkungan sekitar juga. Kita masuknya lingkungan seperti apa kayak gitu. Oke, tadi udah jadi organisasi, kita mulai nih bahas-bahas mengenai internal organisasi Himpunan Mahasiswa Manajemen. Kita korek bersama-sama. Agak serem ya. Memang harus serius gitu ya bahas organisasi biar gimana ya, himpunan itu terlihat sangat menyenangkan gitu, fun. Tapi fun, tapi juga ada serius-seriusnya kayak gitu. Boleh. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ini, apa sih perbedaan yang dirasa Kang Rian selaku CEO pada saat magang, kemudian juga jadi staff, dan terakhir sekarang jadi CEO? Perbedaan tentunya kalau waktu magang ya balik lagi aku masih coba-coba. Tapi waktu magang tuh sebenarnya kayak ibaratnya semangatnya masih berapi-api banget. Pasti, semua orang pasti kayak gitu ya. Benar. Terus kan apalagi saat aku masuk kampus tuh baru online, maksudnya baru COVID waktu itu. Angkatan online. Cuman kayak kaget aja, maksudnya oh ternyata waktu online COVID ini masih bisa ngelaksanain program kerja gitu. Nah di situ cukup excited mulai dari karena kan aku waktu itu anaknya acara banget ya. Oh gitu. Masih jadi MC. Pick me, agak pick me gitu ya. Jadi MC. Kayak gitu. Cuman jadi pengalaman baru karena sebelumnya nggak pernah nge-MC di depan, maksudnya di depan laptop kayak gitu. Biasanya kan di depan banyak orang. Iya. Itu yang bikin kayak oh gini ya rasanya, oh gini ya bisa ternyata gitu loh. Jadi pengen nyoba lagi kalau waktu magang gitu. Nah waktu jadi staff di sini sebenarnya jadi lebih pasif karena waktu periode kemarin mungkin ya di sebelah aku menjabat sebagai staff sekretaris. Jadinya emang ya udah di belakang layar aja gitu. Agak bertolak belakang gitu ya. Kalau staff jadi sekretaris, kalau magang pengen jadi acara, pengen jadi MC, kalau sekretaris kan belakang layar administrasi kayak gitu. Iya benar. Jadi yang biasanya ya kita ngerencanain hari H mau kayak gimana. Cuman kalau jadi sekretaris kayak kita ngerencanain gimana sebelum hari H tentang perizinan dan lain-lain.
Jadinya beda banget. Terus setelah program kerja, kalau acara oh ya udah kita tinggal bikin kesimpulannya kayak gimana, pertanggungjawabannya kayak gimana. Kalau misalnya sekretaris kita harus nyusun segala macam, absensi, notulensi. Jadinya jadi hal yang sangat berbeda gitu. Di situ sebenarnya aku coba nantang diri aku sendiri. Kayak pengen nyoba hal baru. Nah, ini sebenarnya benefit yang bisa kita coba lagi. Maksudnya saat aku magang aku dapat benefit apa? Saat aku jadi staff aku dapat benefit yang lain gitu. Belajar juga tentang pakai Word, Excel segala macam. Terus kalau misalnya jadi CEO, ini sebenarnya paling berat ya. Kita mungkin serius oke. Harus serius. Fokus. Jadi Sebenarnya kalau jadi CEO tuh apa ya? Cukup banyak penyesalan sih yang terjadi. Maksudnya mulai dari aku nggak berani ngambil resiko, nggak berani ngambil keputusan. Banyak hal-hal yang kayak setelahnya kayak harusnya kemarin kayak gini ya, harusnya kemarin kayak gini ya, harus kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang kayak gitu. Emang banyak pembelajaran juga, cuman banyak kayak ya kenapa ya kemarin nggak kayak gini gitu. Terus mungkin sulitnya lagi lebih banyak sulitnya sih mungkin kalau jadi CEO itu udah pasti kan ya, karena kan jabatan lebih tinggi. Cuman poinnya di sini tuh karena adanya masa transisi dari online ke offline itu yang menurutku yang benar-benar bikin susah banget di organisasi kayak gitu. Oke, karena emang tanggung jawab gitu ya sebagai ketua, apalagi himpunan kan memang tanggung jawab lebih besar karena sudah mengurus lewat lembaga, himpunan lain kayak gitu kan, banyak pihak-pihak yang terlibat gitu ya. Betul benar banget. Tadi Pak Mangga dilanjut pertanyaannya. Nyambung sama yang Kang Rian tadi bahas, transisi dari online ke offline. Itu tuh gimana sih, Kang? Transisi dari online ke offline kayak dipaksa banget gitu loh. Sebelumnya kalau offline ke online tuh menurutku lebih cepat beradaptasi. Karena kan sebelumnya waktu kita offline pun kita sering main HP, sering main laptop lah, maksudnya sering online lah segala macam. Cuman kan saat online ke offline tuh kita kayak dipaksa buat nyoba hal yang benar-benar baru, dimana kita seringnya diem di rumah, jaga jarak, benar-benar semuanya dalam jaringan, tiba-tiba harus in real life gitu ya. Iya, benar-benar harus kayak gitu. Jadi itu jadi suatu tantangan banget karena banyak hal yang harus disesuaikan. Apalagi di periode aku menjabat saat ini, periode 2023 ini, kita tuh banyak perubahannya bukan dari online ke offline saja, tapi banyak banget aturan-aturan yang memang berubah juga. Kebijakan dan lain-lain itu benar-benar jadi tantangan tersendiri di himpunan mahasiswa manajemen di periode ini. Ibaratnya di periode ini tuh kita jadi terlahir kembali gitu. Jadi benar-benar kayak udah kita baru tahu semua hal kayak gitu. Oke. Karena emang transisinya gitu ya cukup berat. Betul. Nah, harus mempertimbangkan hal-hal yang memang cukup krusial gitu ya, antara online dan juga offline kayak gitu. Oke, membicarakan tentang online dan offline, menurut pandangan Kang Rian gitu, tadi mulai dari staff, kemudian juga magang sampai CEO, gimana sih pandangan kalian, lebih suka online atau justru lebih suka offline kayak gitu? Atau nggak suka dua-duanya? Wah, nggak mungkin dong, nggak mungkin. Kan siapa tahu. Mungkin kalau misalnya pandangan pribadi ya. Ya. Jadi maksudnya jangan gimana-gimana. Beda-beda kan? Iya, beda-beda kan. Sebenarnya kalau misalnya sekarang nih, ini seandainya sekarang aku masih magang dan jadi staff, aku sangat suka offline. Oke. Maksudnya ya udah gitu, offline kan kayak nyoba gitu-gitu. Cuman kalau misalnya sekarang jadi CEO, kan perpindahan nih dari online ke offline. Aku kayaknya milih online deh. Kenapa tuh kira-kira? Ada apa ya? Ada apa yang membuat Kang Rian merasa itu? Apa ya, emang sesulit itu, terus maksudnya banyak hal-hal yang jadinya kita lupain gitu. Kayak contoh gini aja, simpelnya kita mau bikin program kerja nih. Kita mau ngelaksanain satu program kerja, saat online dan offline itu kan tahapannya otomatis berbeda nih. Kita sebelumnya kebiasaan tuh online, dan online tuh bukan cuma satu periode doang. Periode sebelumnya pun online. Nah, makanya banyak hal-hal yang tidak kita ketahui gitu. Oke, informasi-informasi. Betul. Teknisan, itu kegiatan. Kan. Ya, jadi banyak kayak apa ya? Banyak banget kita belajar hal-hal baru. Kayak di setiap program kerja, oh ini harus kayak gini ya. Program kerja yang lainnya, oh ini yang harus diperbaiki, ini harus diperbaiki. Jadi banyak banget yang harus diperbaiki. Walaupun emang sebenarnya cukup membantu. Cuman kan jadinya ke kitanya kayak
wah susah banget ya ternyata gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang aku sebagai CEO kayaknya aku milih lebih suka online gitu. Oke, ternyata lebih suka online kalau jadi CEO gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan staff mah Seandainya sekarang aku staff, aku kayaknya pilih offline aja. offline. Oke. Karena euforianya beda Euforia, gitu. oke. Kayak contoh waktu kita di Snap mungkin ya. Mm-mm. Itu kan kita ada pertandingan gitu, supporternya rame Rame banget kan. Maksudnya jadi euforianya tuh bakal kerasa banget gitu. Tapi vibes-nya tuh beda ya. bener. Ya. Cuman mungkin saat aku menjadi CEO, aku mandangnya jadi beda gitu. Lebih memikirkan gimana nih Iya. solusi kendala kayak Tuh, gitu. jadi kan jadi beda pandangan gitu. Oke, takut tambah dewasa gitu ya kalau menurut lagu mah ya. Oke, tadi Pak boleh lanjut aja pertanyaannya. Oke, mungkin diwakilin gitu ya. Sekarang kan lagi rame nih kayak MSIB gitu ya, Magang Iya. Merdeka kayak gitu-gitu. Menurut pandangan Kang Dian gitu selaku CEO, sekarang kan organisasi itu sering disangkut pautkan gitu dengan MSIB dan orang-orang tuh lebih condong malah ke MSIB MSIB. kayak gitu. Oh. Gimana sih pandangan Kang Dian akan hal tersebut? Sebenarnya kalau misalnya dipilih kan sebenarnya tergantung orangnya ya. Kayak contoh antara MSIB dan organisasi kampus tuh punya plus minusnya masing-masing. Ya. Karena aku pun salah satu mahasiswa yang ikutan studi independen di batch 3. Jadi kalau misalnya MSIB ini ada yang kita dapat bayaran, ada yang enggak. Terus kita belajar selama 6 bulan di luar kampus. Dan itu nantinya dikonversi menjadi nilai kita. Ya. Kayak gitu. Otomatis bebannya lebih berat lagi. Kenapa? Karena nama baik kita, nilai kita, nama baik kampus tuh dipertaruhkan di MSIB ini. MSIB tersebut Betul, tapi emang benefitnya sangat banyak. cukup banyak. Apalagi relasi yang kita dapetin otomatis akan lebih luas gitu. Ya. Karena maksudnya bukan dari lingkungan Bandung aja, bukan Jawa Barat aja kayak gitu. Kayak contoh kemarin aku studi independen, banyak banget teman-teman yang bukan dari orang Bandung gitu. Bahkan di luar Jawa Barat pun banyak. Dan di MSIB ini tuh ngasih kesempatan kita juga buat belajar hal-hal yang kita nggak pelajarin di kampus. Ya, setuju. Kayak contohnya sekarang kita kan manajemen nih. Tapi waktu itu aku belajar tentang misalnya bagaimana cara kita membuat aplikasi dan lain-lain. Jadi maksudnya hal yang sebelumnya kita nggak pelajarin tapi bisa kita pelajarin di MSIB ini. Kayak gitu. Terus kalau organisasi sama kayak tadi yang aku bilang, itu ngasih kita kebebasan untuk kita ngelakuin hal apapun. Plusnya kayak gitu. Cuman minusnya ya mungkin emang karena ini organisasi mahasiswa di kampus, kita otomatis akan jadi apa ya disebutnya? Ibaratnya bukan tontonan, apa ya? Kita bakal jadi, pokoknya kita bakal dapet apa ya? Apa tuh? Tadi Pak mungkin bisa bantu jawab. Jadi kita bakal lebih diperhatiin mungkin ya. Jadi apa ya kalau disebutnya? Mungkin jadi orang-orang tuh lebih menotis. Nah kayak gitu, ya lebih kayak gitu. Untuk ini, jadi maksudnya saat kita bikin kesalahan, bikin apa, otomatis akan lebih banyak mulut yang berbicara gitu. Oke. Nah itu mungkin kayak enaknya kan. Beda dengan misalnya MSIB, kita ya udah di luar orangnya akan tahu kayak kita gimana di luar gitu kan. Bedanya kayak gitu mungkin. Terus mungkin dari kebijakan aturan yang cukup banyak berubah, jadinya bikin kita perlu banyak beradaptasi banget. Dan terus emang ini nggak dikonversi juga kan menjadi nilai. Otomatis kita harus bisa menyeimbangkan antara akademik dan organisasi. Tapi sejujurnya aku nggak setuju untuk membandingkan antara organisasi kampus dan MSIB. Karena menurutku dua hal ini adalah fasilitas kampus yang bisa kita manfaatkan gitu. Kedua-duanya. Iya, dua-duanya bisa kita manfaatkan gitu. Atau kita memilih salah satu pun nggak jadi masalah. Oke. Dan itu nggak akan ngaruh ke apapun gitu. Balik lagi kalau misalnya dari teman-temannya emang sesuai dengan tujuan teman-teman menjadi mahasiswa, ya ambil aja gitu. Nggak jadi masalah menurut aku. Jadi menurut aku nggak bisa dibandingin karena dua-duanya apa ya? Nggak apple to apple juga sih kalau misalnya mau dibandingin. Tapi memang punya plus minusnya masing-masing. Oke. Jadi emang tergantung gimana pribadi kita, pandangan kita gitu ya, menanggapi gitu MSIB dan juga organisasi kayak gitu. Iya. Oke, mangga tadi Pak dilanjut atau gimana? Masih hubungan dengan MSIB sama HMM nih. Ada nggak sih dampak yang dirasain HMM setelah adanya MSIB, khususnya tentang minat berorganisasi di kampus? Karena kayak hampir semuanya tuh merasa mungkin minat berorganisasinya tuh kurang ya. Setuju.
Ya mungkin di periode ini emang mungkin bukan periode ini aja mungkin ya, kita nggak tahu periode kedepannya kayak gimana. Cuman emang minat berorganisasi ini emang dirasa berkurang, dan bukan dari himpunan mahasiswa manajemen STI Ekuitas aja yang merasakan. Kita saat itu manajemen gathering pun hampir semua kampus yang ikut di sana merasakan itu. Tapi aku nggak setuju kalau misalnya alasannya ini karena MSIB. Oke. Karena aku kan salah satu, maksudnya aku masuk juga ke grup MSIB, sering update juga di kampus Ekuitas gimana. Rata-rata itu setiap batch itu kayaknya sekitar 50-40 mahasiswa aja gitu yang diterima di setiap batchnya. Sedangkan kan mahasiswa kita dalam satu angkatan pun banyak gitu. Ya banyak. Jadi menurut aku dengan hadirnya MSIB ini nggak jadi alasan minat mahasiswa terhadap minat berorganisasi di mahasiswa itu berkurang. Jadi aku beranggapan bahwa ada hal lain gitu yang emang berdampak terhadap kurangnya minat berorganisasi. Mungkin salah satunya transisi itu. Oke, jadi enggak sangkut pautnya gitu ya sama MSIB atas berkurangnya minat berorganisasi mahasiswa. Iya, ya mungkin berdampak tapi enggak seberdampak itu gitu. Kayak gitu. Oke nih, kita mulai ke pertanyaan terakhir gitu ya. Sebagai CEO, seharusnya kan punya solusi dan juga visioner gitu terhadap permasalahan yang ada. Karena masalah utama organisasi kan memang harus meregenerasi anggota-anggotanya, betul kan? Iya, betul. Nah, gimana sih menurut Kang Rian selaku CEO yang harus dilakukan oleh organisasi agar meningkatkan minat mahasiswa terhadap organisasi kayak gitu? Biar semangat lagi. Setuju. Gimana caranya? Sebenarnya mungkin karena yang aku bilang tadi, kita kayak organisasi baru gitu kan, maksudnya baru lahir lagi gitu, baru hidup lagi lah ibaratnya. Kita belum tahu kayak gimananya. Mungkin menurutku yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan program-program kita dan lain-lain itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan mahasiswa saja. Jadi maksudnya emang bukan membatasi inovasi atau apapun, cuman mungkin untuk program kerjanya lebih difokuskan dulu terhadap mahasiswanya gitu. Mahasiswa butuh apa? Iya. Mahasiswa butuh apa nih, kita kasih gitu. Jadi kalau misalnya ibaratnya kita ngasih penawaran, tapi kan kalau permintaannya nggak ada, sama aja kayak bohong kan. Nah gitu kan. Jadi kayak ibaratnya kita lihat permintaannya dulu aja, yang paling banyak tuh yang mana. Ya udah kita kasih penawaran di permintaan yang paling banyak itu. Yang dimana diharapkan nantinya kan keikutsertaan mahasiswa dalam program kerja yang kita laksanakan tuh menjadi sebuah pemecut mungkin ya, mahasiswa tuh untuk mulai aktif lagi, mulai ikut lagi di organisasi kayak gitu. Nah, cuman mungkin di sini inovasinya itu dari program-program kerja ini yang dibutuhkan mahasiswa dikemasnya dengan lebih kreatif, lebih inovasi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Mungkin kayak gitu aja sih. Oke, jadi bisa disimpulkan gitu ya, organisasi ini tidak hanya formalitas gitu menjalankan program kerja yang sebelumnya ada, tapi juga memang sebagai wadah gitu buat para mahasiswa khususnya S1 manajemen ekuitas bisa menuangkan ide-idenya, pikiran-pikirannya kayak gitu. Iya, karena kan nambahin dikit. Boleh. Ini rame juga kan maksudnya di media sosial dan lain-lain, apalagi di TikTok, Instagram dan lain-lain, itu banyak yang kayak kita masuk organisasi cuma jadi boneka doang nih. Itu happening banget, itu ramai banget kan. Karena kayak kita masuk organisasi cuma ngejalanin program-program kerja, istilahnya program kerja titipan dari periode-periode sebelumnya. Nah mungkin saran aku mungkin ya untuk, karena kan ini udah akhir periode juga ya kalau aku sendiri. Mungkin untuk periode depan mulai nabrak aja, maksudnya silahkan ganti program kerja yang menurut kalian nggak sesuai dan udah nggak dibutuhin oleh mahasiswa. Jadi silahkan kalian penuhin apa yang pengen mahasiswa, apa yang dibutuhkan mahasiswa, agar fungsi dari organisasi ini menjadi benar-benar terjalankan gitu. Bukan cuman ngejalanin program-program kerja yang emang dirasa udah nggak efektif kayak gitu. Oke, jadi kita memang tujuan utama kita itu emang menjadi fasilitas gitu ya buat para mahasiswa bisa menjalankan kegiatan kampus sebagai semestinya kayak gitu. Oke nih, karena pertanyaan sudah habis gitu ya tadi Pak, karena kita juga bingung ya mau nanya apa ya, karena emang agak atau mau ditanya balik. Agak takut gitu ya kalau misalkan bertanya banyak-banyak kepada CEO, takutnya. Oke. Karena udah cukup juga
juga ya kan. Sudah cukup mungkin Ilmu yang kepada kita udah dapet juga udah. Setuju. Lebih dari Nanti cukup. juga teman-teman bisa melihat podcast ini gitu ya selama berapa menit, lumayan panjang gitu ya. Jadi semoga pesan-pesan atau juga jawaban-jawaban yang Kang Rian berikan ini bisa menjadi inspirasi dan juga inovatif kayak gitu. Karena kita udah tertekan sebenarnya di sini. Kalau bisa lihat. Dadah ke kamera. Ya sebenarnya ini have fun banget sebenarnya ini kita ngobrol. Ini juga sampai depannya nih mau jatuh nih, aduh. Kita beneran have fun banget ini guys. Kita nggak ada yang Paksaan. tegang atau apa ya. Kita beneran have fun, cuman emang ya seru aja gitu kan ngobrol kayak gitu. Seru banget gitu. Oke nih, tanpa ini ya, tanpa mengurangi rasa hormat karena kita sudah di ujung acara juga. Di akhir sesi di episode pertama ini Harus berpisah dulu ya kan. setuju karena tapi jangan lupa kita bakal bertemu di episode-episode selanjutnya tentu saja di YouTube Himpunan Mahasiswa Manajemen. Ditunggu guys episode Pokoknya selanjutnya. seru juga ya. Akan Tapi seru. setuju, tapi sebelum kita tutup aku punya pantun buat teman-teman. Cakep. Belum. Oh my God. Belum. Tapi kalau cakepnya ke saya emang cakep. Oke, nanti jawab cakep ya. Iya, siap. Jalan-jalan. Cakep. Belum. Ini gimana sih? Briefing Kok belum dulu. pantun udah cakep? Jadi baper. Oke. Ini mau pantun nggak nih? Boleh. Oke, jalan-jalan ke Pasir Kaliki. Cakep. Jangan lupa beli kelapa. Cakep. Cukup kali ini, pankes kali ini. Lagi, aduh, jadi grogi. Dibilang cakep jadi grogi. Kita ulang. Boleh. Mukanya sampai merah banget loh. Baru. Emang boleh sebenarnya ini. Cepet, harus beresin. Jalan-jalan ke Pasir Kaliki. Cakep. Jangan lupa beli kelapa. Cakep. Cukup sekian mankes kali ini. Sampai jumpa. Dadah semua.